Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firman Syahputra akan mempresentasikan proyek kami tentang Amazon Sales Report. Nah, anggota kelompok kami itu ada saya Firman Syahputra dengan NIM 2317112056, kemudian ada Hizkia 2317121045, kemudian ada Desber Siregar dengan NIM 2317121044. Nah, pada proyek kami itu langkah pertamanya itu menyiapkan semua library yang dibutuhkan. Yang kami gunakan itu ada NumPy. Itu gunanya untuk komputasi numerik, kemudian ada Pandas untuk manipulasi dan analisis data, kemudian ada Matplotlib. Itu fungsinya untuk visualisasi data, kemudian ada Seaborn yang ini visualisasi berbasis Matplotlib juga tapi dengan tampilan yang lebih menarik. Kemudian SNS Set Style White Grid ini fungsinya untuk mengatur style Seaborn menjadi white grid. Jadi backgroundnya itu menjadi putih dengan grid atau garis-garis. Nah, kemudian di langkah selanjutnya itu ada gathering data. Ini kami mengambilnya dari Google Drive ya. Kemudian ini kami simpan di dalam expense list. Nah, read CSV ini gunanya untuk membaca file CSV ke dalam data frame Pandas. Kemudian expense list hit itu fungsinya untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame untuk melihat struktur data awal. Nah, ini ya ada animate juga. Ini nanti kita betulkan. Ada 2 yang animate. Kemudian selanjutnya seperti yang tadi, ini kita simpan ke dalam InTL cell CSV-nya. Kemudian ini adalah 5 baris pertamanya. Kemudian kita simpan di dalam Mei 2022. Selanjutnya ada PL Mars 2021. Kemudian ada sales report. Kemudian Amazon sales. Selanjutnya warehouse code. Oke, di sini ada assessing data, menilai tabel expense IGF. Jadi di sini info itu untuk menampilkan informasi tentang data frame dari expense IGF-nya. Nah, di sini ada ranks index 17 entry. Jadi ada 17 baris dalam expense IGF. Selanjutnya nama kolomnya itu ada index, receive amount, animate-nya itu ada animate 1, kemudian expense, kemudian animate 3. Nah, tipe datanya itu untuk indeks integer 64, kemudian untuk receive amount-nya objek, nah objek semuanya yang selain indeks. Selanjutnya di sini ada memori yang digunakan itu ada 812 bytes. 812 byte. Nah, kemudian kita zoom yang ISNA pada expense IGF. Ya, di sini kita menghitung jumlah nilai yang hilang dalam expense IGF-nya. Pada indeks itu ada 0, kemudian receive amount-nya ada 11 yang hilang, kemudian animate 1 itu ada 11 yang hilang, kemudian expanse ada 2 yang hilang, kemudian animate 3 itu ada 0. Data tipenya itu integer ya untuk semuanya. Selanjutnya ini untuk mencari jumlah yang duplikat. Jadi jumlah duplikat pada expense IGF itu 0 ya. Kemudian kita describe. Ini untuk menampilkan isi dari kolom IGF ini, menampilkan statistiknya. Jumlah datanya itu ada 17, kemudian rata-ratanya itu 8. Standar deviasinya itu ada 5,05. Nilai minimumnya 0, kemudian kuartil pertamanya itu 4. Nah, mediannya itu 8, kemudian kuartil ketiganya 12, nilai maksimumnya itu 16. Selanjutnya kita menilai InTL cell. Nah, di sini
Jumlah barisnya itu ada 37.432. Kolomnya itu ada indeks dengan tipe data integer 64. Kemudian ada date, month, customer, style, SKU, size, PCS, red, gross, INT. Nah, data tipenya itu integernya itu ada 1, kemudian objek 9. Memori yang digunakan itu ada 2,9 MB. Selanjutnya menghitung jumlah ISNA pada Intel Cell. Pada indeksnya itu ada 0 yang hilang, kemudian date 1. Pada mon itu ada 25 yang hilang, kemudian pada customer itu ada 1040, pada style 1040, SKU 2474, kemudian pada size 1040, pada PCS 1040, kemudian pada rate 1040, pada gross IMT 1040. Data tipenya itu integer 64. Nah, kemudian kita mencari jumlah data yang terduplikasi. Jumlah duplikasinya itu adalah 0. Kemudian kita describe statistiknya. Nah, pada jumlah datanya itu ada 37.432. Rata-ratanya itu 18.715. Kemudian standar deviasinya itu 10.805,831. Kemudian nilai minimumnya itu 0. Kuartil pertama itu 9357. Kemudian mediannya 18.715. Kemudian kuartil ketiga 28.073. Nilai maksimumnya itu 37.431. Nah, di sini terlihat ada yang error ya, karena nilai maksimumnya itu terlalu tinggi. Selanjutnya pada menilai tabel Mei 2022, jumlah barisnya itu ada 1330. Indeksnya, kemudian kolomnya itu ada banyak ya, ada 17 kolom. Indeks, SKU, style ID, katalog, kategori, weight, TV, MRP all, final MRP all, Agio MRP, Amazon MRP, Amazon FBA MRP, Flipkart MRP, Limeroad MRP, Mintra MRP, PayTM MRP, Snapdeal MRP. Data tipenya itu integer untuk indeks, kemudian yang lainnya itu objek. Memori yang digunakan itu 176,8 kilobyte. Selanjutnya kita jumlahkan yang ISNA pada Mei 2022, data yang hilang atau data yang kosong. Nah, jadi data yang kosong pada Mei 2022 itu tidak ada ya. Jadi dia cukup bersih. Selanjutnya kita cari duplikasinya, tidak ada juga duplikasinya. Selanjutnya kita describe. Jadi statistiknya itu jumlah rata-ratanya itu jumlah datanya itu 1330. Kemudian rata-ratanya 664,5. Selanjutnya standar deviasi 384,08. Nilai minimumnya itu 0. Kuartil pertama itu 332,25. Kemudian mediannya 664,5. Kemudian kuartil ketiganya itu 996,75. Nilai maksimumnya 1329. Kemudian pada PL March 2021, itu datanya ada 1330. Kemudian data kolomnya itu ada 18. Ada indeks sebagai integer, yang lainnya objek. Kemudian memori yang digunakan itu 187,2 kilobyte. Nah, pada PL Merge ini jumlah data yang kosong itu 0 juga ya. Kemudian duplikasinya 0 juga. Kemudian describe untuk statistik deskriptifnya
Jumlahnya itu ada 1330, kemudian rata-ratanya itu 664,5, kemudian standar deviasi 384,08, nilai minimumnya itu 0. Kemudian kuartil pertama itu 332,25. Kemudian median itu 664,5. Kemudian kuartil ketiga itu 996,75. Nilai maksimumnya itu 1329. Nah, selanjutnya tabel sales report. Nah, infonya itu ada 90271 baris. Nah, pertama ada 7 kolom. Yang pertama itu ada indeks dengan nilai integer, kemudian SKU objek, desain no itu objek, stoknya itu float. Jadi datanya itu ada float 1, integer 641 sama objek 5. Memori yang digunakan itu 507,1 KB. Nah, data yang ISNA atau data yang kosong ini ada pada indeks itu 0, SKU, kemudian pada SKU code itu ada 83, pada desain no itu ada 36, pada stok itu ada 36, kemudian pada kategori 45, pada size 36, pada color 45. Nah, kemudian jumlah duplikasinya itu 0. Kita describe sales report. Jumlahnya itu ada 971, 9.271, dengan stok itu 9.235. Kemudian min rata-ratanya itu rata-rata pada indeks itu 4.635, kemudian rata-rata pada stok 26.246454. Nah, standar deviasinya itu pada indeks 2.676,45. Kemudian standar deviasi pada stok 58,46. Nilai minimum sama 0 untuk keduanya ya, untuk indeks sama stok. Kemudian kuartil pertama untuk indeks itu 2.317,5. Kemudian 3,0. Pada median pada indeks 4635. Kemudian median stok itu 8. Kemudian kuartil ketiga pada indeks 6.952,5. Kemudian kuartil ketiga pada stok 31,0. Nah, nilai maksimum pada indeks itu 9.270, kemudian nilai maksimum pada stok 1.234. Kemudian Amazon Sell. Di sini ada 27.908 baris. Nah, kolomnya itu ada 24 dengan count-nya itu not null semuanya. Data tipenya itu ada float sebanyak 3, kemudian objek ada 21, memori yang digunakan 5,1 MB. Kemudian menghitung jumlah yang kosong, menghitung jumlah ISNA pada Amazon Sales, indeks itu ada 0, pada order 8.451. Nah, ini sampai hasilnya 8.451. Kemudian pada kurir status itu 10.191, pada quantity itu 8.451, pada currency 10.158, pada amount 10.158, pada shift city itu ada 8.459, pada shift state 8.459, pada shift postal code 8.459, pada shift country 8.459 juga, pada promotion IDS 18.377, pada B2B 8.451, fully filled by 26.166, kemudian pada unnamed 22 itu ada 8.452. Jumlah duplikasi pada Amazon Sales adalah 0. Kemudian kita describe ada untuk count-nya itu jumlahnya pada jumlahnya ada
jumlah quantity 19.457, jumlah amount-nya 17.750, jumlah zip postal code 19.449, rata-rata quantity itu 0,85, kemudian rata-rata amount 622,5, kemudian rata-rata zip postal 865.630, kemudian standar deviasi pada quantity 0,39, standar deviasi amount 265,6, kemudian standar deviasi pada zip postal 193.983, kemudian nilai minimumnya 0 untuk quantity dan amount. Pada zip postal itu 110.001. Nah, pada kuartil pertama quantity ada 1, kemudian kuartil pertama amount 432, kuartil pertama untuk si postal code itu 380.058, kemudian pada median quantity 1, median amount 566, median si postal 500.034, kuartil ketiga quantity 1, kuartil ketiga amount 788, kuartil ketiga si postal 600.035, nilai maksimum quantity 15, nilai maksimum amount 4.235,7, nilai maksimum si postal code 989.898. Kemudian pada kita menilai warehouse code itu ada 50 baris. Nah, kolomnya itu ada 4. Ada index, ships rocket, anamet 1, INCRIFF. Nah, data tipenya itu ada integer 1 sama objek 3. Memori yang digunakan ada 1,7 kilobyte. Nah, kita menghitung ISNA pada warehouse card. Pada ships rocket ada 29 ISNA, kemudian anamet ada 9, INCREF, INCREF 22, kemudian pada kita menghitung jumlah duplikasinya ada 0, kemudian kita describe, jumlahnya itu ada 50, rata-ratanya 24,5, kemudian standar deviasi 14,5, nilai minimum 0, kuartil pertama 12,25, kemudian median 24,5, kemudian kuartil ketiga 36,75, nilai maksimumnya itu 49. Selanjutnya cleaning data akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cleaning data. Yang pertama yaitu memeriksa jumlah baris yang terdapat duplikatnya atau tidak. Di sini tidak terdapat duplikat. Nah, selanjutnya yaitu missing values. Di sini di indeks itu 0, di receive amount itu 11, di unnamed 1 itu 11, di expense itu 2, di unnamed 3 itu 0. Selanjutnya yaitu menghapus kolom yang tidak diperlukan dan menghapus kolom yang tidak diperlukan, yaitu expense IGF drop, columns unnamed 1, unnamed 3. Dan isi nilai kosong pada kolom expense IGF, receive amount, dan expense. Nah, selanjutnya itu incorrect data type. Mengubah tipe data, kolom receive amount dan expense menjadi numerik. Lalu memverifikasi hasil pembersihan data. Berikut ada hasilnya, indeks 0, receive amount 6, expense 15. Nah, selanjutnya itu membersihkan tabel pada data in cell. Duplikat data. Sama seperti sebelumnya, kode ini memeriksa jumlah baris duplikat dalam data frame in cell. Outputnya 0, menunjukkan tidak ada duplikat. Selanjutnya missing values. Pada missing values ini
Memeriksa nilai kosong NaN untuk setiap kolom dalam InCell. Nah, di sini hasilnya indeks sama dengan 0, date 1, months 25, customer 1040, style 1040, SKU 2474, size 1040, piece 1040, rate 1040, gross AMT 1040. Nah, selanjutnya kita ke bagian incorrect data type. Bagian ini mengkonversi kolom piece, rate, dan gross AMT menjadi tipe data numerik menggunakan PD2 numerik, nilai yang tidak valid dan menjadi NaN karena error. Nah, selanjutnya memeriksa ulang isinya. Info dan ISNA sum digunakan untuk memeriksa tipe data dan memastikan tidak ada nilai kosong setelah pembersihan. Maka di sini mendapatkan hasil indeks sama dengan 0, date sama dengan 17.740, months 0, customer 0, style 0, SKU 0, size 0, piece 0, rate 1, gross AMT 1. Nah, selanjutnya kita membersihkan tabel pada data Mei 2022. Duplikat data pada data ini sama dengan 0. Missing values-nya itu hasilnya datanya bersih. Selanjutnya incorrect data type, mengkonversi kolom numerik. Nah, selanjutnya inaccurate values, memeriksa statistik deskripsi, mendeteksi outlier pada kolom numerik. Describe menghasilkan statistik describe seperti main, max, dan lain-lain untuk kolom numerik. Membantu mengidentifikasi outlier, misalnya nilai negatif yang tidak masuk akal. Yang selanjutnya menangani nilai MRP yang bernilai negatif. Loop ini memeriksa kolom MRP mulai dari MRP old hingga Snapdeal MRP untuk nilai negatif. Verifikasi hasil pembersihan data. Di sini kita lihat datanya 1330 dengan data kolom 17. Indeksnya 0, SKU 0, style ID 0, katalog 0, kategori 0 yang berarti datanya bersih. Weight-nya ada 73, TP 6, MRP old 37, final MRP old 37, IGU MRP 37, Amazon MRP 37, sampai dengan Snapdeal itu ada 37. Namun Mintra ada 31. Nah, yang selanjutnya membersihkan tabel pada data PL March 2021. Di sini pertama memeriksa duplikat data dengan PL March 2021 duplicate sum. Di sini terlihat tidak ada duplikat dalam tabel ini. Yang selanjutnya missing values. Memeriksa jumlah nilai kosong per kolom. Di sini terlihat hasilnya 0. Dan selanjutnya incorrect data type. Kalau 0 itu sudah bersih, mengenai kalau 0 semua berarti sudah bersih. Ya udah. Tahu nggak Bang itu? Enak Bang. Nah, yang selanjutnya incorrect data type. Di sini mengkonversi kolom numerik sama seperti Mei 2023 mengkonversi kolom-kolom numerik menjadi tipe data numerik. Yang selanjutnya inaccurate values. Di sini memeriksa statistik deskripsi untuk mendeteksi outlier pada kolom numerik. Memeriksa statistik deskripsi untuk mendeteksi outlier. Di sini ada 1330 data dan 18 kolom. Nah, selanjutnya kita akan membersihkan tabel dari data sale report. Sama seperti sebelumnya, di sini akan memeriksa apakah ada duplikat data. Di sini terlihat hasilnya tidak ada duplikat. Nah, selanjutnya itu missing values. Sale report is nah. Di sini memeriksa jumlah nilai kosong.
terlihat di sini hasilnya yaitu indeks itu 0, SKU kode 83, desain nomor 36, stok 36, kategori 45, size 36, color 45. Nah, selanjutnya yaitu menghapus baris yang tidak memiliki nilai dalam kolom SKU kode. Di sini, selanjutnya mengisi nilai kosong. Kolom stok diisi dengan 0, kolom kategori dan color diisi dengan modus atau nilai yang paling sering muncul menggunakan mode. Kolom desain nomor dan size diisi dengan string unknown. Nah, selanjutnya inaccurate values. Di sini mengganti nilai negatif pada kolom stok dengan 0 menggunakan fungsi lambda. Selanjutnya, verifikasi hasil pembersihan data. Terlihat di sini ada 9.188 data dan hasilnya bersih. Selanjutnya kita akan membersihkan tabel pada data Amazon Sale. Sama seperti sebelumnya, yang pertama itu memeriksa apakah ada duplikat data dan di sini terlihat 0, tidak ada duplikat. Nah, selanjutnya missing values. Di sini akan memeriksa jumlah nilai kosong. Indeks di sini kosong, order ID, date, status, full filament, sales channel, ship service level, style, SKU, kategori, size, ASIN itu bernilai 8.451, courier status 10.191, quantity 8.451, currency 10.150, amount 10.158, ship city 8.459, ship state 8.459, ship postal code 8.459, ship country 8.459, promotion EDS 18.377, B2B 8.451, full file by 26.166, unnamed 22, 8.452. Selanjutnya Amazon Sale ISNA. Di sini terlihat datanya bersih. Yang selanjutnya incorrect data type, mengubah kolom date menjadi format date time. Amazon Sale date, edit to date time, Amazon Sale date, error, inaccurate values. Di sini menangani nilai negatif, quantity, dan amount. Yang selanjutnya memverifikasi pembersihan data. Amazon Sale Info, Amazon Sale ISNA. Nah, di sini terlihat datanya sudah bersih, namun pada ship city terdapat 8, ship state juga terdapat data 8 data yang missing. Nah, selanjutnya membersihkan tabel pada data warehouse chart. Sama seperti sebelumnya, yang pertama itu memeriksa apakah ada data yang duplikat. Di sini hasilnya 0. Warehouse chart ISNA, di sini indeks 0, ship rocket itu 29, unnamed 1, 9, IN inch ref 22. Selanjutnya incorrect data type, mengubah kolom ke format numerik, yaitu kolom ship rocket dan inch ref. Yang selanjutnya memverifikasi hasil pembersihan data. Di sini terlihat indeks 0, ship rocket 21, inch ref 25. Nah, yang selanjutnya EDA akan dijelaskan oleh Hizkia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan EDA atau Exploratory Data Analysis. EDA adalah
proses menganalisis dan memahami data secara mendalam untuk menemukan pola tren anomali atau hubungan yang menarik sebelum masuk ke pemodelan atau analisis lebih lanjut. EDA biasanya dilakukan di awal proyek data science untuk kenalan sama data yang kita punya. Oke, yang pertama itu eksplorasi expense IIGF, di mana akan mengambil 5 baris sampel acak dari data frame expense IIGF, yaitu index, receive amount, dan expense. Karena indeks 12 amount-nya 0 dan expense-nya not a number atau none. Kedua itu 4 none, 6 0 none, 2 none, 3 dan none. Yang kedua itu menampilkan statistik deskriptif dari data frame expense IIGF untuk semua kolom, termasuk kolom kategorikal dan numerical, yaitu menampilkan semua yang seperti ini, yaitu indeks, receive amount, dan expense, yaitu ada count 17.000, receive amount-nya 11, expense-nya 2, main 8, receive amount-nya 0,0 dan expense-nya 0,0. STD-nya 5,049752, receive amount-nya 0,0 dan expense-nya 0 dan 0. Bin-nya itu 0, receive amount dan expense-nya 0. 25%-nya itu 4, receive amount-nya 0, expense-nya 0. 50%-nya 8, receive amount-nya 0 dan expense-nya 0. 75%-nya 12, receive amount-nya 0, expense-nya 0. Nilai max-nya itu 16 dan receive amount-nya 0 dan expense-nya 0. Ya, yang selanjutnya visualisasi distribusi receive amount dan expense-nya. Di mana menggunakan PLT figure untuk membuat kanvas dengan ukuran 10x5 seperti yang ada di sini, yaitu receive amount dan expense. Ya, jadi untuk receive amount-nya berwarna biru itu dari 2 sampai 10 dan expense-nya itu berwarna abu-abu 0,4 sampai 2 seperti yang ada pada grafik di depan. Selanjutnya adalah eksplorasi Intel Cell, ya, di mana kita akan menampilkan 5 baris data acak dari data frame, yaitu index, date, month, customer, style, SKU, size, PSCL, rate, gross, AMT. Oke, selanjutnya itu menampilkan statistik deskriptif untuk semua kolom dalam data frame Intel Cell termasuk data kategorikal. Itu index, date, month, customer, style, SKU, size, PCS, rate, gross, AMT. Di mana itu ada count 34.958, date-nya 17.218, dan unit itu 6, date-nya itu 6 dan month-nya 149, top-nya itu 6, date-nya 6 dan month-nya Februari 22, tanggal 22. Frekuensinya 6, date-nya 6 dan month-nya 3.372. Mean-nya itu 18.734, date-nya itu 2021 bulan 11 tanggal 23 dan month-nya itu 6. Min-nya itu 0, date-nya 2021 bulan 6 tanggal 5 dan month-nya 6. 50%-nya itu 19.935, date-nya itu 2021 bulan 9 tanggal 22, month-nya 6. 75%-nya itu 26.865,
date-nya itu 2022 bulan 2 tanggal 21, months-nya NaN. Max-nya itu 37.431, date-nya 2022 bulan 3 tanggal 31, months-nya NaN. Dan STD-nya itu 11.174, date-nya NaN, months-nya NaN. Oke, selanjutnya akan menjumlahkan penjualan per pelanggan PCS dan gross AMT-nya dikelompokkan ke dalam kolom customer. Ya, di mana menjumlahkan kolom PCS dan customer, menjumlahkan kolom gross AMT per customer-nya seperti tadi. Dan lalu akan ditampilkan berdasarkan gross AMT terbesar, yaitu menggunakan ascending files. Seperti yang ada di depan, yaitu customer. Ada Mulberry's Boutique dan Mirusa Tailoring. Selanjutnya akan eksplorasi Mei 2022, yaitu menampilkan 5 bar data acak, data frame dan bulan Mei 2022 yang seperti ada di depan, yaitu indeks SKU sampai Snapdeal MRP, di mana indeksnya ada 194, SKU-nya OS282S, style ID-nya OS282. Yang kedua itu 19 OS214.314M, OS214.314 moments sampai 1908, dan OS726KR, OS76KR. Selanjutnya akan menampilkan statistik deskriptif untuk semua kolom dalam data frame Mei 2022, termasuk tipe data kategorikal, yaitu menampilkan indeks SKU style ID sampai PTM MRP Snapdeal MRP, yang dimana ada account-nya 1330, SKU-nya 1330, dan style ID-nya sama dengan SKU-nya. Yang kedua adalah unit number, SKU-nya 1930, style ID-nya 254, untuk top-nya itu NaN, SKU-nya OS326F 3XL. Style ID-nya OS160. Frag-nya itu NaN, SKU-nya 1, style ID-nya 8. Mian itu indeksnya 664, SKU-nya NaN, style ID-nya NaN. STD itu 384, SKU-nya NaN, style ID-nya NaN. Min-nya 0, SKU style ID-nya adalah NaN. Dan 22%, 332, SKU sampai style ID-nya itu NaN. 50%-nya 664, SKU sampai style ID-nya itu adalah NaN. 75% itu dapat 750.000 SKU sampai style ID-nya NaN. Max-nya 1.329, SKU sampai style ID-nya itu NaN. Oke, selanjutnya menampilkan 5 data acak dari PL Mars 2021. Sama seperti tadi, yaitu menampilkan indeks sampai Snapdeal MRP. Yang pertama itu ada SKU-nya dapat Emirror 1300M, style ID-nya sama, dan katalognya adalah nil. Kedua adalah SKU OS264L, di mana style ID-nya OS264 dan katalognya adalah mix. Yang ketiga adalah OS31KKR 3XL, style ID-nya OS311KR, katalognya mix. Selanjutnya adalah OS156S, style ID-nya OS156 dan katalognya adalah mix. Oke. Selanjutnya itu menampilkan statistik deskriptif untuk semua kolom dari data frame PL Mars 2021, termasuk numerik dan kategorikal. Di mana itu menampilkan indeks sampai dengan Snapdeal MRP. Dapatnya kita dapat count itu 1330, SKU-nya sama dengan style ID yaitu 1330. Uniknya itu NaN, SKU-nya 1330 dan style ID-nya 254. Topnya itu NaN dan SKU-nya OS326 3XL, style ID-nya OS160. Frag-nya NaN, SKU-nya 1, style ID-nya 8. Mian-nya 664, SKU sampai style ID-nya sama yaitu NaN,
STD itu 384, SKU sampai style ID-nya none. Min adalah 0, SKU dan style ID-nya none. 25% 332, SKU sampai style ID-nya juga none, dan 50% 664, SKU sampai style ID-nya none. 75% 996, SKU dan style ID-nya adalah none. Max-nya 1329, SKU sampai style ID-nya adalah none. Oke, selanjutnya akan eksplorasi cell report, di mana akan menampilkan data acak dari data frame cell report, yang mana kita mendapatkan indeks tanpa color, yaitu indeks 2924, SKU-nya JO43DRL, Disano JO432. Indeks 4897, JNE 3602 KRS, JNE 3602 untuk Disano, dan indeks 6123, SKU kodenya JNE 3803 KRXS, Disano-nya JNE 3803. Indeks 3905, SKU kodenya JNE 399 KRM, Disano-nya adalah JNE 339. Indeks 2079, SKU kodenya JO247 SKD SSL, Disano-nya adalah JO247. Selanjutnya adalah menampilkan statistik untuk semua kolom data frame cell report, termasuk numerik dan kategorikal, yaitu menampilkan semuanya. Kita mendapatkan indeks sampai color, yaitu ada count 9188, SKU kodenya 1988 sama dengan Disano-nya juga. Uniknya itu 6, SKU kodenya 1170 dan Disano-nya 1591. Topnya itu 6, SKU kodenya ref, Disano-nya JNE 3404. Selanjutnya frag, indeks 6, SKU kode 15, desain nomornya 9, MEAN 4624, SKU kodenya 6 sama dengan SKU kode itu 6, STD-nya 2665 63904, SKU kode dan Disano-nya sama itu 6. Min-nya 0, SKU kode dan Disano-nya sama yaitu 6. 25% 2315, SKU kode sama Disano-nya yaitu adalah 6. 50% 4628, SKU kode Disano-nya itu adalah 6. 75%-nya 6932, SKU kode dan Disano-nya adalah 6, dan max 9234, SKU kode dan desain nomornya adalah 6. Oke, selanjutnya akan menampilkan stok per kategori, yaitu kategori menggunakan cell report group by kategori yang akan menampilkan data paling banyak dari kategori stok tadi, di mana ada kategori seperti ini, ada kurta set top, dress, blouse, pant, nightmare, skirt, sampai jumpsuit. Eksplorasi selanjutnya adalah eksplorasi Amazon Cell, yang menampilkan 5 baris data acak dari data frame Amazon Cell seperti yang ada di sini, yaitu order ID-nya sampai B2B, di mana order ID-nya ada 406567, date-nya 2022 bulan 4 tanggal 20, dan statusnya terkirim. Dan 2274 order ID-nya 40859912616, date-nya 2022 bulan 4 tanggal 29, dan statusnya terkirim atau shipper. Selanjutnya adalah menampilkan statistik deskriptif untuk semua kolom dalam data frame Amazon Cell, mencakup data numerik dan kategorikal, di mana ada order ID sampai dengan B2B. Kita mendapatkan count-nya itu 1750, date-nya sama dengan order ID dan juga statusnya. Uniknya itu 16.688, date-nya 6, statusnya 3. Top kita mendapatkan 408, date-nya 6, statusnya terkirim. Frag-nya 8, date-nya 6,
statusnya 1572, meannya itu 6, date-nya dapat 2022 bulan 4 tanggal 21, statusnya 6. Minnya itu order ID-nya 6, date-nya dapat 2022 bulan 4 tanggal 14 dan statusnya 6. Minnya itu order ID-nya 6, date-nya 2022 dan statusnya 6, 25%, order ID-nya 6, date-nya itu 2022 bulan 4 tanggal 17, statusnya 6. 50%, order ID-nya 6, date-nya 2022 bulan 4 tanggal 17, 6. 50%, order ID-nya 6, date-nya 2022 bulan 4 tanggal 2, statusnya 6. Max, order ID-nya, date-nya 2022 bulan 4 tanggal 30, statusnya 6, dan STD-nya itu order ID-nya 6, date-nya juga 6, dan statusnya juga 6. Oke, selanjutnya akan menampilkan jumlah kwitansi atau kwitansi dan jumlah untuk dari setiap kategori yang akan dikelompokkan berdasarkan kolom kategori, yang dimana akan mengurutkan berdasarkan amount yang terbesar, yaitu menggunakan ascending, yaitu set, kurta, western dress, dan sare. Selanjutnya adalah eksplorasi warehouse chart, menampilkan 5 baris data acak dari warehouse chart, di mana ada indeks, cifrot, dan incref, yaitu indeks 2, cifrotnya 6, increfnya 11, indeks 6 14, cifrotnya 0, increfnya 6, indeks 17, cifrotnya 0, increfnya 6, indeks 38, cifrotnya 6, increfnya 6, indeks 12, cifrotnya 6, increfnya 6. Selanjutnya itu menampilkan data statistik untuk semua kolom data frame warehouse, termasuk numeric dan categorical, yaitu menampilkan semuanya, yaitu indeks, cifroker, incref. Count-nya 50, cifrokernya 29, increfnya 25, mean-nya 24, cifrokernya 0, increfnya 1,2, STD-nya 14, cifrokernya 0, increfnya 3,7. Min-nya 0, cifrokernya 0, dan increfnya juga 0. 25%-nya 12,25, cifroker dan increfnya adalah 0. 50% 24,5, cifroker sama increfnya adalah 0. 75% 36,75, cifrokernya 0 dan increfnya juga 0. Begitu juga dengan max 49.000, dan cifrokernya 0, increfnya 15,5. Selanjutnya kita akan menggabungkan data frame Amazon Sale dan Sale Report berdasarkan SKU menggunakan merge dengan metode left join agar semua data Amazon Sale tetap dipertahankan. Menggunakan kunci menggabungkan SKU dari Amazon Sale dan SKU kode dari Sale Report. Lalu menggunakan LDF head mengambil 5 baris pertama data frame hasil gabungan tadi, yaitu mendapatkan ini order ID 405, date-nya 2002, statusnya dibatalkan. Order ID 404, date-nya 2022 bulan 4 tanggal 30, statusnya terkirim. Order ID 403, date-nya 2022 bulan 4 tanggal 30, statusnya terbatal atau dibatalkan. Order ID 407, date-nya 2022, statusnya terkirim. Order ID 404, date-nya 2022, status terkirim. Lalu kita akan memeriksa nilai hilang setelah penggabungan, di mana di sini order ID sampai B2B itu 0, sedangkan yang di indeks ini itu ada data ya, yaitu 976 sampai colornya 976, kemudian yang mana data type-nya itu adalah integer 64. Selanjutnya itu kita akan imputasi nilai hilang dari kolom gabungan data frame tadi. Jika nilainya 6 akan diganti atau diisi dengan nilai default. Seperti ini, stok akan diisi dengan 6 atau dengan 0. Kategori akan
diisi dengan kategori Y dengan nilai dari kategori X yaitu 6. Untuk colornya itu 6 dari color dengan unknown. Di sananya itu isi 6 di kolom di sana dengan unknown. Untuk size-nya itu akan diisi nilai dari size X ya. Lalu kita akan verifikasi jumlah nilai hilang dengan setelah imputasi. Yang dimana order ID sampai amount itu adalah 0, sedangkan ship city, ship state itu adalah 8, ship postal code sama ship country itu 0, dan B2B itu 0, index dan SQL kodenya 976, desain sama colornya itu adalah 0, dan data type-nya itu adalah integer 64. Lalu kita akan menggabungkan data itu semua ke dalam all data CSV. Oke. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan visualisasi dan explanatory analysis, yang dimana pertanyaannya adalah bagaimana performa penjualan dan pendapatan perusahaan dalam beberapa bulan terakhir. Oke, kita menggunakan rumus yaitu order ID sama dengan non unik itu jumlah unik per bulannya, upon adalah total dari revenue per bulan yaitu menggunakan sub. Lalu kita akan mengubah indeks menjadi nama bulan yaitu Januari, Februari. Di mana monthly order DF index, monthly order DF index, STR time B atau bulannya. Lalu kita akan reset index agar nama bulan menjadi kolom biasa, yaitu menggunakan reset dari underscore index. Lalu kita akan mengganti kolom agar lebih deskriptif, yaitu menggunakan order ID, order count, sedangkan yang pertama tadi kita menggunakan non-unique. Jadi jika menggunakan order count, maka nama kolomnya lebih deskriptif lagi, yaitu untuk jumlah pesanan unik, dan amount-nya itu menjadi revenue atau total pendapatan tadi. Lalu diganti berdasarkan true, lalu menampilkan 5 baris pertama dari hasil resampling. Di sini kita dapat date, order count, dan revenue-nya indeks 0, date-nya April ya, order count-nya 16.688, revenue-nya 11.05.0269,41. Selanjutnya kita akan menggunakan plot untuk menjumlahkan pesanan per bulan dalam bentuk garis. Itu ini 10,5 itu adalah ukuran plotnya, canvas plotnya, dan plot garisnya kita menggunakan sumbu X itu untuk nama bulan, sumbu Y itu jumlah pesanan atau order count, markernya kita buat titik di setiap bulan, line width-nya itu 2 atau ketebalan garisnya, dan color-nya itu warnanya biru. Dan untuk judul kita buat jumlah pesanan per bulan 2022 seperti yang ada di sini, di mana itu ada di antara 16.500 dan 16.750 di bulan April. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan plot untuk pendapatan per bulan. Sama seperti yang di atas rumusnya. Di sini kita akan menampilkan pendapatan per bulan 2002, yaitu menggunakan data tengah ya, center. Di sini dapat total pendapatan per bulan 2002-nya itu di antara 1,12 dan 1,10 di bulan April yang warna biru. Lalu pertanyaan kedua adalah produk apa yang paling banyak dan paling sedikit terjual? Di sini kita menggunakan rumus suborder item DF, yaitu mengelompokkan semua style dan menjumlahkan, lalu mensortir berdasarkan mana yang paling tinggi, lalu menghapus indeks. Selanjutnya akan menampilkan 10 ya, 0 sampai 9. Ya, itu yang paling banyak itu adalah set 268. QT-nya itu atau kuantitinya 646, dan yang paling sedikit itu adalah JNE 3440 dengan kuantitinya 183. Lalu kita akan menggunakan PLT lagi untuk visualisasi produk terlaris dan terendah.
Oke, seperti yang ada di sini. Untuk produk terlarisnya itu berwarna biru yaitu set 268 dan produk terendah itu ada di kanan, tidak ada tampilannya atau tidak menggunakan visualisasi karena yang cuman hanya produk terlaris saja yang menggunakan visualisasi datanya tadi. Di mana kita mendapatkan set 268 dan JO230 JE3405 itu di 425, JNE 3368 itu ada di 280, JNE 3373 ada di 270. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan RFM analisis. RFM analisis itu fungsinya untuk menampilkan data dari order ID ya, di mana date adalah max, amount dan sum itu adalah dari order ID, di mana date itu adalah max, itu adalah nilai max dari semuanya ya, tanggal, total tanggalnya, amount date itu adalah indeks yang menggunakan max tanggal, amount itu adalah sum atau jumlah ya, di mana semua akan di kolom setelah group by seperti yang ada di depan. Dapatnya adalah order ID, max order timestamp-nya yang tadi, dan monetarinya. Oke, selanjutnya adalah hitung resensi. Di mana hitung resensi ini menggunakan fungsi yang di atas tadi, mana kita mendapatkan order ID sampai resensinya yang itu 0, indeks 0, 171, monetarinya 1115, resensinya 9, dan terakhir 171 order ID-nya, monetarinya 329, resensinya 5. Lalu kita akan memverifikasi kolom di RFM-nya. Selanjutnya kita akan visualisasi RFM hanya resensi dan monitoringnya menggunakan PLT Subplots, Close 1, Call 2, dan Fixasinya atau ukurannya kanvasnya 20 kali 6, dan menggunakan bar plot untuk resensi, yaitu sumbu Y adalah resensi, X order untuk sumbu order ID, ketebalannya adalah Fu itu adalah ketebalan order ID. Selanjutnya itu bar plot untuk monetary sama seperti fungsi untuk bar plot resensi, dan ini adalah hasil dari visualisasi tadi. Oke. Kita menggunakan import pandas untuk menunjukkan atau menampilkan data, yaitu kita ambil dari ID file ID Amazon, dan URL Amazon itu adalah drive ID dari drive Amazon tadi, dari drive Google. Lalu kita menampilkannya report data frame dari ID file data tadi, dan URL-nya itu dari drive, lalu datanya akan ditampilkan menggunakan PSD/CSV URL cell-nya tadi. Lalu kita akan menggabungkan berdasarkan SKU, ambil 1000 baris pertama. Oke, selanjutnya seperti ini ya. Kita mendapatkan indeks X, order ID, sampai dengan color. Lalu setelah itu kita simpan ke dalam file CSV dengan nama notebook copy CSV tanpa menyertakan indeks. Selanjutnya saya akan menjelaskan streamlit dari proyek kami, yaitu menampilkan EDA, visualisasi, dan RFM analisis, di mana kami menampilkan 5 baris data saja dari EDA, yaitu indeks X sampai kategori X, dan nilai null values-nya itu 0 ya, jadi tidak ada data yang selanjutnya adalah visualisasi distribusi status pesanan ya, yang mana terkirim lebih banyak dan batal itu sedikit, di mana terkirim datanya ada sampai 25 dan
batal itu hanya sampai 3 saja. Untuk penjualan bulanannya kita mendapatkan 2022 itu di antara 16.200 dan 16.000. Untuk seperti ini ya, warna biru total penjualannya dari 15.400 hingga 17.000. Untuk kategori produknya ada ini menggunakan picture, kota, ethnic dress, top, western dress, step 27%, western dress itu 10%, top 34%, dan ethnic dress itu sama 3,4%, dan kota 55,2%. Dan RFM-nya analisisnya seperti ini, sama seperti yang pada awal, order ID sampai RFM skornya itu 77766. Dan ini adalah distribusi skor RFM-nya, di mana biru yaitu dari 3 sampai 7, itu RF skor yang paling tinggi adalah 6, dan yang paling rendah adalah bar chart yang kelima ya, di antara 6,5 dan 7. Untuk interpretasinya, semakin tinggi skor RFM tadi, semakin berharga pelanggan tersebut. Segmentasi ini cocok untuk reality program, retargeting iklan, dan campaign khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.